Selamat pagi Pak Alex, perkenalkan saya Shelly Patricia dengan NIM 2602180222 dari kelas LA05 dan pada video kali ini saya akan em, menjelaskan jawaban-jawaban dari final exam untuk mata kuliah Speech and Audio Processing. Baik, langsung saja kita mulai dari nomor yang pertama, yaitu mengenai penjelasan konsep WAV to Fact 2.0. Jadi sebenarnya konsep WAV to Fact 2.0 ini sebenarnya mirip BERT, tetapi yang membedakan adalah penerapannya ini pada audio bukan pada teks, di mana nantinya sebagian sinyal suara akan dimas, kemudian model akan belajar untuk menebak bagian yang hilang dengan konteks yang ada di sekitarnya. Nah, tahapan ini dimulai dari ekstraksi fitur dari audio dan input yang digunakan pada tahapan ini adalah gelombang suara yang mentah. Kemudian nantinya input ini tidak menerapkan MFCC ataupun spektrogram secara manual, tetapi nantinya akan diproses dengan memasuki lapisan-lapisan yang ada pada CNN. Jadi CNN ini dapat dibilang sebagai feature engineering otomatisnya. Selanjutnya adalah membangun representasi konteks dengan transformer. Nah, nantinya output berupa urutan vektor fitur dari CNN akan dikirim ke blok transformer ini. Dan pada transformer nantinya mekanisme yang digunakan adalah mekanisme self-attention, di mana mekanisme ini berbeda dengan cara kerja CNN yang hanya melihat informasi lokal saja. Selanjutnya ada konsep masking dan juga tujuan pelatihan self-supervised. Jadi masking ini memiliki konsep di mana sebagian dari representasi fitur disembunyikan sebelum masuk ke transformer. Jadi model itu nggak bisa tahu informasi audio aslinya pada suatu bagian tersebut. Nah, kemudian untuk self-supervised itu sendiri, eh, kenapa self-supervised? Karena agar dapat mempelajari representasi suara tanpa adanya label. Jadi, nanti model akan menebak unit suara yang dimas berdasarkan konteks yang berada di sekitarnya. Lalu yang selanjutnya ada perubahan saat model dipakai untuk tugas klasifikasi ucapan. Nah, jadi kita perlu melakukan fine tuning ketika kita ingin menggunakan model tersebut untuk tugas yang spesifik. Misalnya salah satunya adalah klasifikasi. Nah, sebelum fine tuning ini outputnya berupa konteks representation. Tapi ketika di fine tuning ada penambahan layer di mana mekanisme masking akan dibuang dan satu lapisan classification head akan ditambahkan di output transformer. Kemudian juga ada terjadinya pooling di sini. Biasanya menggunakan min pooling ataupun bisa juga ditambahkan dengan token khusus seperti CLS token. Tujuannya adalah untuk menangkap informasi global, mengurangi overfitting, dan memberitahu bahwa transformer sudah mempelajari dan memahami suara. Oke, selanjutnya ada contoh penggunaan WAV to Fact 2.0 untuk speech classification dan alur kerjanya. Nah, jadi ada beberapa contoh. Nah, salah satunya adalah untuk mengklasifikasi aksen, di mana kita akan mendeteksi apakah pembicara menggunakan aksen United States, US, Australia, atau England. Nah, jadi nanti inputnya adalah rekaman suara seseorang berbicara bahasa Inggris, kemudian nantinya input itu akan melalui namanya feature extraction dengan menggunakan CNN. Nah, setelah itu nantinya CNN akan mengekstrak fitur suaranya untuk mengambil pola pola lokal. Setelah itu, seluruh output dari transformer akan dipooling, khususnya menggunakan min pooling, dan nantinya satu vektor yang telah dihasilkan tersebut akan dimasukkan ke lapisan classifier, classification head yang tadi, yang akan menghasilkan output skor mentah untuk setiap class actionnya. Nah, nantinya peran softmax adalah untuk mengubah hasil yang sebelumnya menjadi hasil prediksi atau probabilitas. Misalkan US 60%, Australia 30%, dan England 10%. Oke, nah sama seperti kasus pada B, nah kita boleh langsung ke Google Colab. Jadi ini kasusnya juga klasifikasi eh, mengenai aksen. Jadi ada 3 kelas, dataset yang digunakan adalah dari Kaggle, dan targetnya adalah model yang dibuat harus mencapai 90% akurasi pada data uji. Oke, langsung kita mulai saja. Jadi pertama, karena ini dataset yang sangat besar dari Kaggle ini, jadi kita langsung saja import pakai Kaggle Hub. Nggak usah download. Kemudian kita import libraries, terus kita import transformers-nya dan segala hal yang diperlukan. Kemudian selanjutnya kita melihat isi folder datasetnya dengan menampungnya pada base path. Lalu kita load metadatanya yang berupa CSV. Di sini yang kita pakai adalah data yang valid. Selanjutnya kita cek
.info, .head, dan .shape. .info untuk mengetahui struktur dan kualitas datanya, .head untuk mengetahui contoh data, dan .shape adalah untuk melihat ukuran datasetnya. Ini kita coba untuk masing-masing train, test, dan dev. Oke, ini bisa kita lihat salah satunya. Ini kita coba lihat. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, selanjutnya ini untuk tes, dan yang ini untuk train. Nah, oke, selanjutnya, karena kita hanya berfokus pada 3 klasifikasi aksen, maka kita akan mengklasifikasikan aksen US, Australia, dan England pada variable accents. Nah, jadi kita akan fokus pada 3 kelasnya, di mana accents ada US, Australia, dan England. Lalu kita juga di sini buat train DF, dev DF, dan juga tes DF-nya. Oh, ini sudah dibuat. Nah, kita di sini kita tambahkan aksen di sini. Lalu di sini kita print jumlah aksen untuk setiap set. Ada di train set ada berapa aksen yang US, England, Australia, dan sebagainya. Selanjutnya kita bisa lihat dari sini distribusi datasetnya itu nggak seimbang, di mana aksen US menjadi kelas mayoritas dan aksen Australia menjadi kelas minoritas. Jadi kita harus melakukan data balancing yang tentunya sangat diperlukan agar model dapat memberikan performa yang baik. Nah, sebelum itu kita load dulu folder audionya, dan kemudian kita pastikan bahwa setiap folder memiliki audio files. Ini sudah dipastikan. Selanjutnya, kita putar salah satu audio randomnya. According to the predominant node. Oke, lalu kita lakukan label encoding. Tadi kan masih dalam bentuk string ya accents-nya. Nah, karena model ini nggak bisa menggunakan string, jadi labelnya harus diubah menjadi bentuk angka, yaitu 0, 1, 2. Jadi US itu 0, England itu 1, Australia itu 2. Oke, kemudian kita juga simpan ID-nya. Selanjutnya kita lakukan balance sampling. Nah, di sini yang dilakukan karena datasetnya nggak seimbang. Jadi, karena data Australia paling sedikit, maka banyaknya data pada Australia akan menjadi acuan. Nah, jumlah sampel per kelas yang digunakan ada 4.000 karena mampu merepresentasikan kelas minoritas dan menjaga keseimbangan. Jadi, sini ada 4.000, semuanya akan menjadi 4.000. Nah, setelah itu kita akan print balance trainnya, DF-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita load audio. Nah, di sini nantinya output akan berupa audio dan label. Oke. Ada load audio, ada resample ke 16.000, terus nantinya akan di-return dalam bentuk NumPy array. Selanjutnya, kita akan load prosesor dan model, di mana di sini kita akan inisialisasi modelnya dan membuat model WAV2 Fact 2.0 yang sudah di pre-train. Selanjutnya, kita akan sesuaikan model tersebut dengan tugas klasifikasi. Nah, kemudian untuk prosesor itu sendiri digunakan untuk normalisasi dan juga padding audio. Nah, model ini juga sudah ada pooling dan classifier, dan loss otomatisnya adalah cross entropy. Oke, di sini prosesnya. Kemudian kita lakukan data padding, di mana kita tahu bahwa panjang audio beda-beda, jadi padding itu perlu dilakukan agar dapat masuk ke batch. Nah, jadi padding yang dilakukan ini pada proses ini adalah dengan menambahkan nilai 0 pada audio yang lebih pendek agar panjangnya sama dengan audio terpanjang dalam satu batch. Oke, selanjutnya metriknya ada accuracy. Jadi kita akan mengambil kelas dengan probabilitas tertinggi, kemudian hitung akurasi klasifikasinya. Ini adalah fungsinya. Kemudian kita buat fungsi training arguments-nya, di mana ini merupakan aturan belajar untuk model dalam mengatur bagaimana model dilatih, seperti seberapa cepat model belajar, seberapa lama model belajar, terus pemakaian GPU, dan sebagainya. Nah, nantinya learning rate, device train batch size, eval batch size, terus number of epoch ini sebenarnya bisa diganti-ganti hingga hasil akurasinya itu optimal atau sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk menghemat memori GPU saat training, maka model gradient checkpointing ini di-enable. Kemudian kita juga menggunakan model freeze feature encoder di bagian awal model. Nah, selanjutnya kita lanjut ke trainer, di mana ini merupakan sebuah mesin utama dari Hugging Face yang akan menjalankan proses training dan evaluasi model. Dan kemudian nantinya eval dataset ini yang digunakan adalah dev DF, karena tugasnya adalah untuk memonitor dan memilih model selama training.
Nah, kita di sini ada install sound file karena kita dibutuhkan. Selanjutnya kita akan train modelnya, yaitu dengan memanggil trainer.train. Nanti ada 6 epoch di sini. Nah, di sini kita bisa lihat accuracy-nya juga semakin meningkat. Nah, lalu kita evaluasi di tes uji. Selanjutnya kita menampilkan hasil akurasi model pada dataset. Nah, jadi hasilnya eval accuracy sebesar 0,9307 atau kurang lebih 93,07%, di mana accuracy berhasil mencapai target kinerja yaitu 90% akurasi pada data tes atau data uji. Dengan demikian, maka model berhasil memenuhi target kinerja yang diminta. Dan apabila dilihat dari perkembangan accuracy selama trainingnya, accuracy ini meningkat secara signifikan. Em, pada epoch awal dan mencapai nilai di atas 90% di sejak epoch kedua, dan seterusnya. Dan walaupun terdapat fluktuasi kecil pada validation loss, tetapi accuracy yang dihasilkan tetap stabil dan juga tinggi hingga akhir. Artinya model dapat dikatakan bahwa model ini efektif dalam membedakan aksen bahasa bahasa Inggris, yaitu US, Australia, dan England pada dataset yang digunakan. Baik, selanjutnya adalah nomor 2A, yaitu penjelasan mengenai cara kerja Whisper. Jadi, pertama, cara kerja mulai dari proses training. Untuk jenis data yang digunakan adalah, jadi untuk jenis data yang digunakan oleh model ini terdapat beberapa bentuk. Yang pertama, ada audio bersama teks dan teks transkripsinya. Kemudian yang kedua, ada data training yang tidak hanya mencakup suatu bahasa, tapi multilingual. Selanjutnya, yang ketiga, ada audio training yang dapat berasal dari berbagai banyak domain atau sumber. Oke. Nah, kemudian ada pula konsep weak supervision yang artinya kondisi di mana adanya kemungkinan kesalahan transkripsi otomatis ataupun perbedaan gaya penulisan karena datanya berasal dari internet sehingga labelnya tidak selalu sempurna. Nah, tapi ada keunggulannya di sini karena model ini akan menjadi sangat kuat terhadap berbagai aksen, noise, dan juga istilah-istilah teknis akibat variasi data yang ada. Lanjut, cara model belajar dari data tersebut adalah dengan mempelajari dan juga belajar untuk memprediksi urutan token teks berdasarkan sinyal audionya. Oke, kemudian ada proses testing atau inference. Alurnya adalah input audio ini berupa audio yang dipotong menjadi fragmen berdurasi 30 detik. Selanjutnya ada tahap feature extraction, di mana audio akan diubah menjadi log mail spectrogram. Selanjutnya ada encoder yang menghasilkan audio embedding melalui lapisan convolutional untuk menangkap pola lokal. Selanjutnya nantinya ada decoder yang memprediksi token teks secara satu persatu dengan menggunakan teknik autoregresif atau paralel. Selanjutnya nantinya di sini decoder akan memulai dari special token seperti SOT dan token bahasa, kemudian akan memprediksi satu persatu dan memanfaatkan hasil token sebelumnya. Dan di sini apabila tokennya udah eh, token EOT atau end of transcript sudah muncul, maka model akan menghasilkan teks final yang secara berurutan sebagai output. Selanjutnya ada evaluation matrix yang sering digunakan, ada WER dan CHAIR. WER ini ada World Error Rate, di mana metrik ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak kata yang salah diprediksi oleh model apabila dibandingkan dengan referensi yang asli. Selanjutnya ada CHAIR, yaitu Character Error Rate, di mana metrik ini mirip dengan WER, tetapi unitnya adalah karakter, bukan kata. Oke. Nah, maka dari itu cara membacanya apabila nilai WER atau CHAIR tinggi, maka model menunjukkan transkripsi yang buruk. Namun apabila nilai WER atau CHAIR mendekati 0%, maka model dapat dikatakan memiliki transkripsi yang akurat. Selanjutnya ada untuk 2B, jadi di sini tentang whisper dan juga CTC loss. Jadi whisper ini tidak menggunakan CTC loss seperti pada Deep Speech 2. Nah, tapi Whisper ini menggunakan arsitektur encoder-decoder transformer yang dilatih dengan menggunakan sequence-to-sequence loss atau cross entropy, sedangkan Deep Speech 2 baru menggunakan CTC-based Automatic Speech Recognition.
Nah, selanjutnya CTC loss ini merupakan fungsi loss yang dibuat untuk melakukan pelatihan jaringan saraf pada data sequential dan juga sequence labeling tanpa adanya hubungan antara audio dan juga teks secara eksplisit. Nah, kalau dalam konteks ASR, durasi pada audio ini sangatlah panjang dibandingkan dengan jumlah karakter teks. Jadi, adanya perbedaan panjang antara audio dan teks dan juga ditambah lagi pengetahuan mengenai frame keberapa suatu karakter tersebut diucapkan juga tidak ada. Dan untuk mengatasi hal tersebut, CTC ini akan menggunakan namanya blank token untuk mengisi kekosongan antar karakter yang ada dan mengatasi repetisi sehingga nanti ada alignment antar audio dan juga teks yang dapat terbentuk. Nah, kemudian kenapa CTC penting? CTC penting ini karena beberapa hal. Yang pertama ada karena dia tidak membutuhkan alignment per frame. Kemudian dia juga trainingnya lebih sederhana. Selanjutnya memiliki efisiensi temporal di mana CTC memungkinkan model untuk mempelajari mapping dari audio yang urutannya panjang ke teks eh, yang urutannya pendek secara otomatis. Selanjutnya ada pendekatan CTC memiliki kelebihan dan keterbatasan. Oke, jadi kelebihannya tentunya karena dia sederhana dan efisien, kemudian pada saat model digunakan untuk menebak token teks, umumnya jauh lebih cepat karena prediksinya setiap frame dilakukan secara paralel, selanjutnya cocok untuk data besar. Sedangkan keterbatasannya adalah CTC mengasumsikan setiap prediksi karakter tidak memiliki ketergantungan dengan karakter sebelumnya, sehingga setiap frame dianggap memiliki conditional independence. Selanjutnya, CTC ini juga bukan language model, jadi kurangnya modeling dalam konteks bahasa. Dan yang terakhir, kualitas teks lebih rendah apabila tidak menggunakan language model eksternal. Nah, selanjutnya adapun perbandingan Whisper dengan algoritma SR lainnya yang berbasis CTC adalah sebagai berikut. Jadi dari sisi ketahanan dan noise atau accent, Whisper ini memiliki ketahanan dan akan noise atau accent yang sangat tinggi. Dari sisi kebutuhan data label, Whisper juga memerlukan data dalam jumlah masif untuk mencapai performa yang optimal. Sedangkan model berbasis CTC lebih cocok untuk bekerja pada data yang kecil. Selanjutnya dari sisi kualitas transkripsi, Whisper lebih unggul dibandingkan model berbasis CTC. Dan dari sisi kecepatan atau biaya komputasi, Whisper secara umum proses trainingnya lebih mahal dan inference lebih lambat karena implementasi prosesnya itu menebak token per token secara autoregresif atau paralel. Nah, langsung saja kita ke bagian 2C. Oke, untuk bagian 2C, nah di sini kita menggunakan GitHub. Nah, di sini kita diminta pada soal untuk menggunakan GitHub OpenAI Whisper, kemudian kita di sini menggunakan IPNB Multilingual ASR dan kita diminta untuk memodifikasi dengan memakai dataset Flowers untuk bahasa Indonesia dan tunjukkan hasil minimalnya seperti ini. Oke. Oke, jadi pertama kita pip install dulu Git-nya dan nama GitHub-nya. Kemudian kita import library yang diperlukan dan yang perlu kita lakukan adalah pilih bahasa pada file dataset yang ingin kita download. Jadi kita modifikasi pada tahap ini. Jadi kan sebelumnya itu ada di GitHub itu Korean kan. Nah, di sini kita karena bahasa Indonesia jadi ID-nya adalah ID_ID. Selanjutnya di sini jadi language selection value-nya adalah Indonesian. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengunduh, mengekstrak, dan membungkus dataset Flowers ke dalam format PyTorch dataset. Nah, tujuannya agar dapat diproses langsung oleh model Whisper-nya. Nah, di sini ada download dataset, terus ekstrak isi tar.gz, di mana nanti dalamnya ada test.tsv yang isinya label test, kemudian pada folder test juga terdapat file audionya, WAV. Terus ada subsampling, tujuannya untuk menghemat waktu komputasi. Lalu di sini ada mengembalikan jumlah sampel dan mengembalikan audio, teks. Nah, di sini datasetnya kita pakai sample rate-nya 10 untuk demo yang lebih cepat. Nah, di sini kita run
inference on dataset using medium whisper model. Jadi model whisper yang digunakan adalah ukurannya medium. Nah, di sini kita run, lalu kita mengatur cara model untuk membaca dan memilih hasil transkripsinya. Nah, di sini selanjutnya ada proses inference dan evaluasi whispernya. Ada inisialisasi listnya, loop dataset, terus ada proses transkripsi dan translasi. Nah, selanjutnya kita menyajikan hasil eksperimennya ke dalam table. Di sini bisa kita lihat ada reference, transcription, dan translation. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh beberapa audio dan hasil transkripsinya. Kita import dulu library-nya, lalu kita di sini pakai 5 data dari yang reference dan audio yang ada. Misalkan strategi tersebut satunya seperti itu. Di sini dan selanjutnya kita hitung matriks evaluasinya. Di sini pakai where dan char. Di sini kita install dulu gware, lalu kita import where dan char-nya, dan di sini kita mendapatkan where sebesar 40,59% dan char sebesar 11,65%. Nah, di sini semua kalimat yang ada pada reference dijumlahkan dan dijadikan satu dulu, baru dikalkulasikan where dan char-nya. Nah, ini sedikit plotting terkait where dan char. Selanjutnya kita ada ringkasan hasil dari beberapa nilai metrik dan interpretasinya. Oke, jadi di sini berdasarkan hasil evaluasi pada dataset Flavors bahasa Indonesia dengan kode ID, model Whisper berukuran medium telah menghasilkan nilai where sebesar 40,59% dan char sebesar 11,65%. Dan seperti apa yang disampaikan pada bagian 2A, bahwa apabila nilai where atau char tinggi, maka model menunjukkan transkripsi yang buruk. Tapi kalau malah mendekati 0, maka model itu memiliki transkripsi yang akurat atau baik. Atau sangat baik. Nah, hasil di atas menunjukkan bahwa nilai where yang relatif tinggi, yang artinya masih terdapat cukup banyak kesalahan pada tingkat kata. Misalnya adanya perbedaan ejaan, penghilangan kata, maupun pemisahan kata yang kurang sesuai. Tapi kalau untuk char jauh lebih rendah, di mana di sini ditunjukkan bahwa pada tingkat karakter sebagian besar kesalahan tersebut bersifat minor, sehingga tidak mengubah makna kalimat secara penuh. Jadi secara kesimpulan, walaupun masih terdapat keterbatasan dalam menghasilkan transkripsi, tingkat kata yang akurat secara penuh, khususnya tanpa adanya fine-tuning, khusus untuk bahasa Indonesia, hasil ini menunjukkan bahwa model Whisper mampu mengenali fonem dan juga struktur kata bahasa Indonesia dengan cukup baik. Nah, kemudian ada code bawaan GitHub, dan ini dapat diabaikan karena alignment antara audio dan transkrip tidak diperlukan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3A, yaitu penjelasan mengenai konsep Fast Speech 2. Jadi di sini ada proses training juga, jadi data yang dibutuhkan pada Fast Speech 2 ini adalah input teks yang telah diubah menjadi urutan fonem, kemudian rekaman audio asli yang diubah menjadi representasi visual frekuensi atau MEL spektrogram, dan berbeda dengan model yang lama, Fast Speech 2 ini memerlukan data seberapa lama fonem diucapkan. Terus ada nada-nada dan volume atau amplitude yang diekstrak dari audio asli untuk melatih variance adapter. Kemudian target yang dipelajari model adalah jadi model ini dilatih untuk mempelajari beberapa hal, yaitu memetakan teks serta meminimalisir kesalahan dan antara prediksi durasi, pitch, energi, dan juga MEL spektrogram yang dihasilkan model dibandingkan dengan data asli. Dan ada juga beberapa komponen penting yang dilatih adalah sebagai berikut. Ada encoder yang menerima input embedding phoneme yang telah ditambahkan dengan positional encoding. Selanjutnya ada variance predictor yang terdiri dari 3 prediktor, yaitu duration, kemudian pitch, dan juga energy predictor. Lalu ada variance adapter yang merupakan komponen kunci dari Fast Speech 2. Jadi perannya adalah untuk mengubah representasi encoder berdasarkan durasi, pitch embedding, dan energi embedding. Selanjutnya ada decoder yang berperan untuk mengubah hidden stage di mana durasi, pitch, dan energi telah disesuaikan menjadi MEL spektrogram. Nah, selanjutnya ada loss function di mana total loss biasanya berasal dari MEL spektrogram loss, duration loss, pitch loss, dan juga energy loss. Nah, selanjutnya kita lanjut ke proses testing. Jadi inputnya ini berupa teks mentah yang kemudian diproses dan diubah atau dilakukan normalisasi menjadi urutan fonem. Selanjutnya fonemnya akan masuk ke encoder dan dirubah menjadi hidden sequence.
Lalu variance prediktornya memprediksi tiga hal, yaitu durasi, pitch, dan energi untuk setiap phoneme. Nah, nantinya variance adapter yang juga mencakup length regulator akan melakukan pengulangan token sesuai durasi yang diprediksi. Nah, data yang sudah diperpanjang sesuai durasi dan diperkaya informasinya terkait pitch ataupun energi akan dimasukkan ke decoder untuk menghasilkan mass spektrogram. Nah, mass spektrogram ini bukan merupakan suara yang dapat didengar, sehingga harus diubah menjadi gelombang suara dengan menggunakan komponen terpisah, yaitu vocoder, agar dapat menjadi file audio yang dapat didengar. Nah, lanjut dengan evaluation matrix, jadi ada beberapa, yaitu ada MOS untuk mengevaluasi secara subjektif, di mana manusia mendengarkan audio hasil sintesis, kemudian memberikan rating atau nilai dari 1 sampai 5 untuk naturalness-nya. Selanjutnya ada MEL, Cepstral Distortion, MCD, untuk mengukur kualitas suara, lalu ada duration error, alignment accuracy untuk mengukur kesesuaian suara, lalu ada real time factor untuk mengukur kecepatan inferensi. Selanjutnya ada perbandingan fast pitch 2 dengan metode TTS lainnya. Contohnya tacotron 2 dari sisi kualitas dan kecepatan. Nah, jadi sisi kualitas fast pitch 2 ini dapat dibilang lebih kualitas suara lebih setara dan bahkan lebih tinggi daripada tacotron 2 karena suara yang dihasilkan lebih stabil. Kalau dari sisi kecepatan, tadi sisi kualitas, sekarang kecepatan. Nah, jadi fast pitch 2 ini memiliki kecepatan inferensi yang sangat cepat, di mana dapat mencapai 40 sampai 50 kali lipat dari real time, sehingga cocok untuk streaming biasanya. Nah, kalau Tacotron ini memiliki kecepatan inferensi yang lambat karena bergantung pada panjang kalimat, jadinya harus menunggu frame yang sebelumnya untuk memprediksi frame berikutnya. Dan ada sisi-sisi dari sisi lainnya. Oke, lanjut di 3B. Oke, untuk 3B, jadi di sini kita diminta untuk menggunakan menggunakan GitHub Kokui AI slash TTS. Kita pakai model fast speech 2-nya, terus kita modif, terus kita gunakan teks berikut dan simpan audionya. Oke, jadi di sini kita pip install, kita git clone, kita masuk ke TTS, dan kita coba print TTS list modelnya. Di sini ada banyak sekali. Nah, jadi di sini kita tahu kalau model yang diminta adalah fast pitch. Jadi kita coba cari dan ternyata tidak ada. Nah, karena tidak ada, eh, tetapi kita lihat tadi ada model yang namanya fast pitch dan itu ternyata bisa dijadikan sebagai model atau pilihan yang paling dekat dengan fast pitch 2. Sehingga kita coba cari dengan keyword fast dan kita menemukan ada dua model fast pitch dan yang kita gunakan adalah yang ini. Oke, jadi di sini kita dengan cukup selanjutnya adalah menjalankan TTS modelnya dengan model fast speech. Dan di sini dengan menginput teks yang ada dari soal, lalu model name-nya, lalu output-nya adalah dengan nama output.wav. Nah, dari sini kita bisa simpan audionya dalam bentuk WAV karena sudah tersimpan sebelumnya dan kita bisa play. Text-to-speech Words plays an important role in helping the economic sector to remind customers personally. Nah, jadi kalau bila didengarin dengan full dan saksama, apabila audio output WAV dimainkan, maka teks audio akan sesuai dengan teks input yang diberikan. Nah, tapi terdapat kata spesifik seperti TTS yang tidak terdengar jelas karena struktur kata yang kompleks sehingga output amplitudo menjadi sangat kecil. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian 3C. Nah, di 3C ini kita diminta untuk ngeran atau menggunakan GitHub Wikipedia Indonesian TTS menggunakan model pretrain bahasa Indonesia. Oke, jadi di sini kita pip install TTS GP. Ini nggak jadi karena kita nanti akan menggunakan G2PID dari GitHub. Jadi yang kita lakukan adalah git clone GitHub-nya, terus kita cek di Indonesian TTS itu ada file apa, ternyata ada readme.md, jadi sini adalah clue-clue ataupun panduan untuk menggunakan code-nya. Selanjutnya kita akan mengambil inference path, checkpoint inference path, config JSON, dan juga speakers path-nya yang ada dari GitHub. Lalu kita cek apakah sudah ada dalam folder kita, ternyata sudah ada. Lalu sekarang karena ini
model TTS tidak bisa membaca teks biasa, jadi kita harus mengubah input teksnya menjadi fonem dengan menggunakan model G2P. Nah, jadi G2P ini udah di pre-train juga melalui GitHub. Jadi kita git clone juga G2P-nya, terus kita cek, dan di sini kita import. Di sini kita menambahkan folder hasil git clone-nya ke daftar lokasi yang akan dicari oleh Python ketika kita import G2P ini. Lalu kita buat objeknya, dan di sini kita langsung saja masukkan teks yang diminta, dan nantinya teks akan dipecah menjadi kata, dan setiap kata dikonversi menjadi representasi fonem, sehingga hasil berupa string fonem seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa mencari tahu speaker list-nya melalui readme juga sebenarnya diberikan 3 contoh speakers, ada Ardi, Gadis, dan juga Wibowo. Tapi di sini kita juga bisa lihat ID-ID-nya, ada banyak. Nah, di sini selanjutnya kita langsung saja menjalankan TTS modelnya sama seperti yang sebelumnya, tapi bedanya ini ada model path checkpoint, ini ada config path, ada speaker IDX-nya, seperti ini. Dan yang input text yang digunakan adalah string phoneme. Nah, di sini kita simpan. Nah, ini ada 2 output karena di sini mau pakai 2 speaker. Ada Wibowo adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mengubah ucapan menjadi teks tertulis. Nah, lalu ada Gadis. Adalah teknologi yang Nah, memungkinkan. jadi sebenarnya apabila audio output WAV dimainkan, WAV dan juga output 2 WAV dimainkan, maka teks audio akan sesuai. Tapi memang ada beberapa kata spesifik seperti TTS yang tidak terdengar jelas karena struktur katanya yang kompleks, sehingga output amplitudonya cenderung langsung menjadi sangat kecil. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan nomor terakhir, yaitu 4. Nah, di bagian A itu kita diminta untuk penjelasan konsep deep speaker. Jadi, deep speaker ini kita mulai dari proses trainingnya. Data yang digunakan adalah dataset yang berisi banyak speaker, di mana setiap speaker memiliki beberapa rekaman suara. Selanjutnya ada feature extraction, nantinya audio mentah diubah menjadi fitur akustik. Lalu ada eh, lalu nanti ada gambar spektrogram yang dihasilkan sebagai output, dan kemudian akan masuk ke dalam arsitektur deep learning-nya, di mana deep speaker menggunakan ResNet dan juga ataupun CNN yang sangat dalam untuk mengekstrak fitur-fitur yang kompleks dari suara. Lalu ada average sentence pooling yang digunakan untuk merata-ratakan output dari CNN. Lalu ada affine layer yang merupakan bentuk dari linear transformation untuk mengatur dimensi embedding serta meningkatkan sepabilitas speaker. Selanjutnya ada length normalization yang merupakan tahap di mana vektor dinormalisasi agar panjang vektornya menjadi satuan unit yang sama. Lalu ada deep speaker yang menggunakan triplet loss. Nah, jadi nanti di setiap batch akan terdiri dari triplet, di mana suara speaker X atau disebut sebagai encore, terus ada suara lain dari speaker X disebut sebagai positif, dan suara dari speakernya di mana speakernya tidak sama disebut sebagai negatif. Tujuannya adalah untuk meminimalisir jarak antara embedding encore dan positif. Dan kemudian ada pada proses testing dan atau inference di sini, jadi diambil 2 rekaman suara, misalkan rekaman X dan Y, kemudian dimasukkan ke dalam model yang telah jadi. Setelah itu akan diproses melalui tahap from processing hingga length normalization untuk menghasilkan 2 vektor embedding. Selanjutnya, sistem akan mengkalkulasi jarak dan kemiripan antara 2 vektornya dengan menggunakan matriks yang umum, yaitu Gaussian similarity atau Euclidean distance, dan hasil kalkulasinya akan dibandingkan dengan sebuah threshold. Jadi apabila kemiripannya lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0, lebih besar dari threshold, maka kedua rekaman dianggap berasal dari speaker yang sama. Tapi kalau lebih kecil dari threshold, maka kedua rekaman dianggap berasal dari orang yang berbeda. Atau di sini kita bilang speaker yang berbeda. Lanjut ada evaluation matrix. Jadi di sini ada equal error rate untuk di mana nilai VAR dan juga FRR bertemu di satu titik. Jadi kalau VAR itu adalah persentase sistem yang salah mengenali penipu sebagai pemilik yang asli. Tapi kalau FRR berupa persentase sistem yang menolak pemilik asli. Lalu ada accuracy yang merupakan persentase prediksi yang benar dari banyaknya total percobaan. Tapi untuk data yang seimbang biasanya dalam sistem biometrik, biasanya ER ini jauh lebih dipercaya. Lanjut perbandingan deep speaker dengan metode lain dari sisi konsep dan performa secara umum.
Oke, jadi di sini secara konsep efektor menerapkan pemodelan statistik dan faktorisasi matriks. Dan kalau di speaker menggunakan arsitektur berbasis ResNet. Dan secara performa, efektor cukup kompetitif pada dataset kecil, sedangkan deep speaker jauh lebih unggul pada dataset yang besar. Nah, kemudian apabila deep speaker dibandingkan dengan D-factor, secara konsep metode D-factor awalnya biasanya menggunakan frame level classification dengan softmax loss, tapi kalau dan deep speaker menggunakan triplet loss. Dan kemudian secara performa, triplet loss pada deep speaker digunakan karena terbukti menghasilkan embedding yang lebih diskriminatif dibandingkan dengan softmax loss biasa. Lalu kita lanjut ke 4B. Di sini mengenai konsep triplet loss dan hubungannya. Jadi konsep triplet loss ini seperti yang disebut sebelumnya, dia tujuannya untuk memetakan data ke dalam embedding space agar jarak antara encode dan positif dapat diminimalkan, sedangkan jarak antara encode dan negatif dimaksimalkan. Lalu hubungan triplet loss dan contrastive loss adalah keduanya ini adalah jadi hubungan keduanya adalah di mana triplet loss ini dapat dianggap sebagai evolusi maupun bentuk yang lebih relatif dibandingkan constructive loss. Jadi embedding yang lebih baik juga seringkali dihasilkan oleh triplet loss karena triplet loss mempertimbangkan konteks relatif tidak secara terpisah, tetapi secara bersamaan dalam satu langkah. Lalu ada hubungan triplet loss dengan Siamese network. Di sini hubungannya adalah di mana network ini berperan sebagai sebuah wadah, sedangkan triplet loss ini berperan sebagai aturan yang digunakan untuk melatih jaringan agar dapat membedakan kesamaan. Jadi sehingga keduanya saling melengkapi. Selanjutnya ada perbedaan utama pendekatan berbasis similarity ini dibandingkan pendekatan klasifikasi. Jadi pendekatan similarity bisa dibilang sebagai open set, kalau yang klasifikasi itu closed set. Jadi di sini kelebihannya adalah model bukan belajar untuk menghafal nama orang, tapi untuk membedakan fitur secara umum. Maka dari itu, kalau misalkan ada orang baru, model cukup menyimpan embedding suaranya tanpa perlu retrain. Nah, sehingga skalabilitas dan fleksibilitas dari pendekatan ini cenderung lebih tinggi, karena mampu mengenangani speaker baru. Sedangkan pendekatan klasifikasi, nah di sini kelemahannya apabila terdapat orang baru yang ingin dikenal, maka model harus di-retrain dulu, dan lapisan outputnya harus diubah sehingga orang luar di luar data train dapat sorry, sehingga orang di luar data train tidak dapat dikenali. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui siapakah orang di antara daftar orang yang diketahui. Nah, sehingga skalabilitas dan fleksibilitas dari pendekatan ini cenderung lebih rendah karena tidak dapat menangani speaker baru. Nah, kita lanjut ke nomor terakhir yaitu 4C. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan model REST CNN Softmax Triplet Train yang sudah dilatih menggunakan dataset Libri Speech di GitHub ini. Lalu kita melakukan pengujian ambil beberapa contoh pasangan audio dan di sini kita ekstrak embeddingnya, hitung kemiripan, dan menampilkan semua ini. Oke, jadi sini clone repository Deep Speaker. Kita clone dulu, lalu kita install dependensi yang diperlukan. Ini ada panduannya di README. Lalu kita install library-nya, lalu kita download pretrain weights, dan kita unduh file pretrain-nya. Nah, di sini sebenarnya ada untuk memperbaiki bug agar program dapat dijalankan di versi apapun, karena tadi ada kendala dalam TensorFlow. Lalu kita cek apakah file terbaca. Selanjutnya nah di sini ada example.py, ini adalah code untuk mengeran pretrain modelnya. Tapi di sini yang sesuai dengan GitHub-nya. Dan ini adalah example.py yang sudah dimodifikasi. Jadi ada reproducible result-nya. Sebelum itu di import dulu yang libraries yang dibutuhkan. Di sini kita define modelnya. Lalu ada audio 1. Di sini kita pakai yang ini. Audio kedua kita pakai ini. Audio 3 pakai 003. Audio 4 pakai 004. Audio 5 pakai yang samples ini. Karena samplesnya total ada 5. Kemudian kita buat cosine similarity bandingin 1 dengan 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 1, 5, 2, 5, dan 3, 5.
Untuk kita thresholdnya adalah kita gunakan 0,65. Di sini ada aturannya, apabila thresholdnya sekian, maka dia akan speakernya akan sama. Tapi kalau misalkan thresholdnya ini berapa, nanti dia akan menyimpulkan bahwa speakernya berbeda. Dan di sini adalah pasangan-pasangan audionya yang akan ditampilkan nanti. Dan ketika dirang kita bisa lihat pasangan audio, audio satunya apa, audio duanya apa, constant similarity-nya apa, dan kesimpulannya apa. Nah, jadi dari keenam contoh pasangan audio di atas dapat dilihat bahwa nilai terendah untuk speaker sama adalah 0,687 dan nilai tertinggi untuk speaker yang berbeda adalah 0,109. Jadi interpretasinya adalah nilai quotient similarity cenderung tinggi sekitar 0,69 sampai 0,89 untuk speaker yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa embedding suara dari speaker yang sama sangatlah mirip. Nah, ini juga sejalan sama teori yang ada di sebelumnya, yaitu konsep triplet loss, di mana embedding speaker yang sama akan didekatkan, sedangkan untuk speaker yang beda nilai quotient similarity cenderung lebih rendah, sekitar 0,04 sampai 0,08, dan hasilnya juga sejalan dengan konsep triplet loss tadi, di mana dia akan menjauhkan embedding speaker yang berbeda. Dan untuk memvalidasi nilai threshold, jadi nilai yang dipilih sebesar 0,65, dan nilai ini dapat dikatakan sebagai pilihan tepat karena semua speaker yang sama berada di atas threshold dan semua speaker yang berbeda berada di bawah threshold, sama seperti teori. Nah, jadi secara kesimpulan tidak ditemukan adanya overlap di nilai antara kedua kelas sehingga threshold sebesar 0,65 mampu memisahkan speaker sama dan speaker yang berbeda secara efektif. Dan hal ini juga membuktikan bahwa model deep speaker dengan RS CNN Softmax plus triplet mampu menghasilkan embedding speaker yang diskriminatif atau mudah dibedakan. Sekian untuk video penjelasan final exam speech and audio processing. Terima kasih.